Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman mahasiswa mata kuliah tata kelola perkotaan yang berbahagia, semoga sehat selalu. Baik, kita lanjutkan pertemuan yang kesekian kalinya. Hari ini saya akan mencoba sepadat mungkin mendiskusikan tentang perumahan perkotaan berkelanjutan. Ya. Jadi sebagai konsekuensi dari menguatnya industrialisasi, kota-kota mengalami gangguan yang sangat hebat, baik polusi karena aktivitas industri maupun karena moda transportasi yang semakin padat atau limbah-limbah dari aktivitas ekonomi maupun dari kegiatan warga. Tentu saja kota yang sangat terbatas secara tata ruang dan luas wilayah, tetapi mengalami kompleksitas yang paling cukup dahsyat gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Baik, mendiskusikan soal permukiman atau pemukiman perkotaan yang berkelanjutan ini menjadi satu ekspektasi dari hampir semua entitas yang ada di dalam kota, menghendaki kota itu punya dimensi kelestarian, punya dimensi ramah lingkungan. Ini yang kemudian memunculkan berbagai macam cara membangun indeks perkotaan, ada yang green city, ada yang sustainable city, ada kita di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu juga ada istilah indeks permukiman perkotaan berkelanjutan. Jadi itu cukup menarik untuk memperbincangkan pemukiman ini. Baik, jadi apa yang melatar belakangi? Kurang lebih karena meningkatnya penduduk perkotaan, Indonesia itu 52% penduduknya tinggal di kota. Di dunia juga akan mengarah kepada angka sampai 65% di tahun 2040. Jadi kota-kota di dunia semakin padat juga gitu ya. Kemudian ada tekanan karena banyaknya orang yang masuk ke kota, maka kota mengalami tekanan, kemudian mengalami pelebaran, ya itu urban sprawl-nya mengalami, misalnya kota Jogja ketarik sampai ke Sleman, ke Kulon Progo, ke Bantul misalnya, atau Surabaya sampai ke Sidoarjo, ke Gresik misalnya, itu luberannya ya. Kemudian ada kebutuhan terhadap tuntutan-tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama kelas menengah mungkin ekspektasi hidupnya cukup tinggi gitu ya. Kemudian desain pemukiman perumahan yang berkelanjutan di kota juga dalam rangka untuk mengantisipasi ya rendahnya kualitas atau degradasi kualitas lingkungan hidup itu, sehingga di dalam SDGs ini terkait ya Sustainable Development Goal itu akses terhadap rumah yang layak ya. Rumah ini kan kebutuhan tersier ya, kalau dalam konsep public need, kebutuhan publik, kebutuhan dasar ya, ada pangan, ada pakaian, ada papan atau rumah gitu ya. Kemudian lingkungan yang sehat itu punya beberapa indikator, ya, keamanan, kesehatan, keserasian, keteraturan, ada terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Ini konsep pemukiman berkelanjutan yang akan kita diskusikan. Berikutnya, definisi pemukiman perkotaan itu
menurut definisi pemerintah dalam undang-undang ya, itu pemukiman perkotaan diartikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas, ya, kegunaan, sarana publik, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan, misalnya taman kota, gedung-gedung kesenian, hiburan, itu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di kota. Jadi prinsip dari pembangunan perkotaan berkelanjutan itu adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Ini satu konsepsi yang sangat baik ya, bahwa desain tata ruang kota, bangunan-bangunan yang kita upayakan hari ini itu bagaimana caranya agar tidak mengancam kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat futuristik ya, sangat memperlihatkan aspek keterlanjutan hidup gitu ya. Kemudian di dalam agenda 21 atau SDGs itu upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas sebagai tempat hidup dan bekerja untuk semua orang. Jadi inklusif ya, pandangan agenda 21 SDGs itu adalah inklusivitas. Jadi tidak boleh kota itu hanya memenuhi kebutuhan satu klaster elit misalnya, tapi untuk semua orang. Entitas kota itu ada orang miskin, ada orang nggak punya rumah, dan sebagainya, maka fungsi negara, fungsi pemerintah kota itu memproteksi itu. Kemudian, permukiman yang pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta, haruslah mampu untuk terus-menerus meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, kualitas lingkungan sebagai tempat untuk membangun budaya yang unggul atau yang maju gitu ya. Berikutnya, konsepsi permukiman perkotaan yang berkelanjutan. Permukiman yang penghuninya memiliki modal sosial untuk pembangunan pemukiman, kemudian ada tiga segitiga itu ya, social development, environmental protection, economic growth. Kemudian social development itu berarti terkait modal sosial masyarakat, kemudian environmental protection itu terkait kelayakan huni, ya, kesehatan lingkungan, kemudian ada aspek economic growth, quality ini yang akan menopang quality of life juga ya. Terus di bagian bawah ada namanya good governance. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi berlangsungnya sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan pemukiman. Jadi ada aspek masyarakat, ada aspek lingkungan yang atas, ada aspek ekonomi, ada aspek tata kelola pemerintahan, governance. Jadi keempat unsur ini yang akan mendorong quality of life ya, akan mendorong satu idealitas kehidupan warga kota. Di dalam indeks permukiman berkelanjutan ini ada beberapa indikator yang dipakai ya. Yang jelas sama saat tadi ada sosial, ada ekonomi, ada lingkungan fisik, ada tata pemerintahan. Ya. Modal sosial, modal manusia, human capital, social capital itu di dalam variabel sosial, ekonomi ada akses daya beli, pembiayaan, ya, pembangunan industri kecil untuk masyarakat ya. Lingkungan fisik, ekologi sangat luas ya, indikatornya banyak, mulai pelayanan dasar, rumah, fasilitas umum, aksesibilitas, ruang publik ya,
Sementara di level pemerintah kotanya ada kebijakan, ada instrumen legalitas hukumnya, ada kapasitas pemerintah, kemudian ada partisipasi masyarakat. Itu sangat-sangat penting ya untuk menjadi cara kita melihat seberapa berlanjut kota itu. Jadi materi ini berguna untuk kita mengevaluasi seberapa kota itu punya aspek kelestarian atau keberlanjutannya. Ya. Ini tadi dalam bentuk yang lebih redaksinya ya, redaksinya, kriterianya ada berapa ini? 6 ya. 6 kriteria, aspek-aspek fisiknya itu ada 6 kriteria, mulai dari rumah, lingkungan hidup, aksesibilitas ruang publik, ya. Kemudian aspek ekonominya ada kemandirian, terus aspek sosialnya ada modal sosial, modal manusia, ya. Kemudian ini tugas-tugas kedinasan ya. Ini struktur ketugasan yang dibentuk oleh undang-undang. Jadi ada lintas ini ya, badan, lembaga, kementerian ya. Saya kira ini indikator. Kompas punya Smart City, beberapa NGO punya indeks ketahanan kota, ketangguhan kota dan sebagainya. Itu semua ada cara mengevaluasi ya. Jadi prinsipnya itu kita harus punya cara untuk membuat penilaian. Ya. Saya kira itu untuk kuliah kali ini. Nanti ada pertanyaan kita diskusikan di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.